Pada siang hari ini kami dari kelompok 5, saya Steven, Saya Iwan Tegesan. Saya Pius Perrosabalo. Saya Berfinado. Saya Krista Martin. kami akan mempresentasikan. Di sini terbagi jadi dua materi. Materi yang pertama adalah tentang analisis Fourier. Slide selanjutnya. Analisis Fourier ini adalah teknik matematis yang digunakan untuk memecahkan sinyal atau fungsi menjadi komponen-komponen sinusoidal atau bentuk gelombang yang paling dasar dan penting dalam analisis sinyal. Dan teknik ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk untuk pemrosesan sinyal, analisis data, dan fisika. Dan berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai analisis Fourier. Yaitu adalah fokus analisis Fourier pada representasi sinyal dalam domain frekuensi. Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat memahami bagaimana sinyal dapat dipresentasikan sebagai jumlah dari gelombang sinusoidal dengan berbagai frekuensi, amplitudo, dan fase. Transformasi Fourier adalah alat utama dalam analisis Fourier. Ada dua bentuk utama dari transformasi Fourier, yaitu yang pertama, transformasi Fourier kontinu, digunakan untuk sinyal yang kontinu dalam waktu. Yang kedua, transformasi Fourier diskrit atau DVT, digunakan untuk sinyal yang terdiskretisasi atau diskrit dalam waktu. Transformasi Fourier diskrit atau DVT seringkali dihitung menggunakan algoritma fast Fourier transform atau VFT. Aplikasi analisis Fourier. Kegunaan dari aplikasi analisis Fourier sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan sinyal. Digunakan untuk menghilangkan noise, filter sinyal, dan analisis spektrum. Yang kedua, kompresi data. Digunakan dalam format file audio seperti MP3 dan gambar seperti JPEG untuk mengurangi ukuran file. Yang ketiga, analisis getaran. Dalam teknik mesin untuk menganalisis getaran dan mendeteksi kerusakan. Yang keempat, telekomunikasi untuk modulasi dan demodulasi sinyal. Kesimpulan, analisis Fourier adalah alat yang sangat kuat untuk memahami dan memanipulasi sinyal. Dengan memecah sinyal menjadi komponen sinusoidal, kita dapat menganalisis dan memproses informasi dengan cara yang lebih efisien. Pemahaman yang baik tentang analisis Fourier sangat penting dalam banyak disiplin ilmu dan aplikasi teknik. Dan itu adalah pemaparan dari materi pertama kami tentang analisis Fourier. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu tentang desibel dan kekuatan sinyal, yaitu ukur kekuatan sinyal dalam dB. Pengertian desibel dan kekuatan sinyal. Desibel atau dB adalah satuan yang digunakan untuk mengukur rasio atau perbandingan antara dua besaran, terutama dalam konteks penguatan atau pelemahan sinyal, daya, tegangan, dan intensitas suara. Desibel menggunakan skala logaritmik sehingga dapat menggambarkan perubahan yang sangat besar dalam kekuatan sinyal dengan angka yang lebih mudah diolah. Satuan ini sering dipakai dalam elektronika, audio, komunikasi, dan pengukuran suara. Yang kedua, pengukuran kekuatan sinyal dalam dBm. Kekuatan sinyal wireless biasanya diukur dalam satuan dBm atau desibel miliwatt, yang merupakan pengukuran absolut dengan referensi 1 miliwatt. Nilai dBm menunjukkan kekuatan daya sinyal dalam bentuk logaritma terhadap 1 mW. Nilai dBm sering bernilai negatif karena sinyal wireless biasanya lebih kecil dari 1 mW. Pengguna
Penggunaan skala ini memudahkan perbandingan dan analisis kekuatan sinyal dalam berbagai kondisi. Untuk yang berikut, yang C, interpretasi nilai dBm pada sinyal wireless. Dalam konteks sinyal WiFi atau sinyal ponsel, nilai dBm yang lebih mendekati 0, misalnya minus 50 dBm, menandakan sinyal yang kuat. Sedangkan nilai yang lebih negatif, misalnya negatif 90 dBm, menunjukkan sinyal yang lemah. Rentang nilai dBm ini biasanya berkisar antara negatif 10 dBm sangat kuat sampai sekitar minus 99 dBm itu sangat lemah. Untuk yang D, desibel sebagai rasio penguatan dan pelemahan sinyal. Dalam pengukuran sinyal, desibel juga digunakan untuk menunjukkan penguatan atau gain atau pelemahan loss sinyal. Nilai positif dB menandakan penguatan sinyal, sedangkan nilai negatif menandakan pelemahan sinyal. Misalnya, sinyal output plus 6 dB berarti sinyal diperkuat 6 dB dari input, sedangkan negatif 2 dB berarti sinyal melemah 2 dB dari input. Untuk yang E, cara mengukur kekuatan sinyal dalam dB dengan langkah-langkah berikut, yaitu melalui pengaturan telepon pada perangkat Android. Kekuatan sinyal dapat dilihat melalui menu pengaturan. Contohnya pada perangkat HP Samsung itu masuk ke pengaturan, lalu masuk ke tentang ponsel, terus dipilih untuk status, lalu dipilih untuk kekuatan sinyal. Pada umumnya angka lebih rendah, misalnya negatif 50 dBm, menunjukkan sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan angka yang lebih tinggi, misalnya negatif 120 dBm. Cara lainnya menggunakan aplikasi pihak ketiga. Terdapat aplikasi pihak ketiga yang tersedia di Google Play Store yang dapat mengukur kekuatan sinyal. Aplikasi ini seringkali memberikan informasi yang lebih rinci dan visualisasi data, yaitu untuk memahami nilai dBm. Kekuatan sinyal biasanya diukur dalam dBm atau desibel miliwatt. Berikut adalah interpretasi umum dari nilai dBm. Untuk di bawah negatif 60 dBm itu sangat baik. Terus dari negatif 60 sampai negatif 80 dBm itu juga baik. Untuk negatif 80 sampai negatif 95 dBm itu standar. Terus untuk dari 95 sampai 109 itu dia buruk. Dan di atas negatif 110 dBm itu sangat buruk. Kesimpulannya yaitu desibel atau dB adalah satuan logaritmik untuk mengukur rasio kekuatan sinyal, penguatan atau pelemahan. Kekuatan sinyal wireless biasanya diukur dalam dBm yang merupakan nilai absolut dengan referensi 1 mW, sering bernilai negatif karena sinyal biasanya lebih kecil dari 1 mW. Nilai dBm yang lebih tinggi atau mendekati 0 menunjukkan sinyal lebih kuat, sedangkan nilai lebih negatif menunjukkan sinyal lemah. Desibel juga digunakan untuk mengukur kualitas sinyal melalui rasio signal to noise atau SNR. dBi adalah satuan khusus untuk mengukur penguatan antena relatif terhadap antena isotropik ideal. Dengan memahami konsep desibel dan pengukuran kekuatan sinyal dalam dBm dan dBi, kita dapat lebih mudah menganalisis dan mengoptimalkan performa sistem komunikasi nirkabel dan audio. Kamera. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Jika tidak ada yang bertanya, kami akan mengakhiri presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih.